Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Pernah nggak sih kamu sebagai PNS merasa gaji bulanan selalu aman masuk, tapi bingung mau ditaruh di mana biar berkembang? Ada pilihan deposito yang katanya aman, tapi bunganya kecil banget. Sementara reksadana terdengar menjanjikan, tapi ada resiko. Nah, kira-kira mana yang lebih pas untuk PNS? Yuk kita kupas habis biar kamu nggak salah pilih. Buat banyak PNS, deposito sering jadi pilihan pertama. Alasannya sederhana, karena dianggap aman dan nggak ribet. Kamu setor uang, kunci dalam jangka waktu tertentu, dan tinggal tunggu bunga cair. Cocok banget buat yang nggak mau pusing mikirin naik turunnya pasar. Tapi masalahnya, bunga deposito kadang kalah jauh sama inflasi. Bayangin aja, misalnya deposito kasih bunga 4-5% setahun. Sementara inflasi bisa 3-4% juga. Artinya, nilai uangmu sebenarnya hampir nggak nambah. Jadi, meskipun terasa aman, sebenarnya keuntungan real dari deposito itu tipis banget. Bahkan bisa dibilang hampir nol kalau dihitung panjang. Sedangkan reksadana, meskipun banyak orang anggap ribet, sebenarnya sekarang udah gampang banget diakses. Ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, sampai saham. Tinggal pilih sesuai profil risiko. Buat PNS yang pengen mulai pelan-pelan, reksadana pasar uang bisa jadi langkah awal. Keunggulan reksadana pasar uang dibanding deposito adalah likuiditas. Artinya, kamu bisa tarik dana kapan aja tanpa kena penalti. Beda banget sama deposito yang kalau dicairkan sebelum jatuh tempo, bunganya bisa angus. Ini jelas fleksibel buat PNS yang butuh dana darurat. Selain itu, return reksadana pasar uang biasanya bisa lebih tinggi dari deposito. Rata-rata bisa sampai 5-6% per tahun, bahkan lebih. Jadi dari sisi keuntungan, jelas lebih unggul. Tapi tentu ada risiko, meskipun kecil karena tetap tergantung kondisi pasar. Kalau kamu tipe PNS yang masih takut dengan risiko, deposito bisa jadi pilihan untuk menaruh dana darurat atau uang yang pasti dipakai dalam waktu dekat. Aman, jelas, dan nggak bikin jantung berdebar. Tapi jangan berharap uangmu berkembang pesat di sana. Sementara buat dana jangka menengah atau panjang, reksadana lebih cocok. Apalagi kalau tujuanmu buat nabung pensiun, biaya anak kuliah, atau persiapan beli rumah kedua. Dengan jangka waktu lebih panjang, fluktuasi pasar biasanya akan rata, dan potensi imbal hasil jadi lebih menarik. Salah satu kelebihan reksadana buat PNS adalah sifatnya yang bisa otomatis. Kamu bisa atur auto debit tiap bulan, jadi gaji langsung dialokasikan sebagian ke reksadana. Cara ini bikin investasi jalan terus tanpa harus repot mikirin timing. Buat deposito, kelebihannya lebih ke arah rasa tenang. Banyak PNS suka deposito karena nggak perlu pantau grafik atau berita ekonomi. Cukup duduk manis dan setiap bulan atau setiap jatuh tempo, bunga cair ke rekening. Simple, tapi ya itu tadi, hasilnya nggak seberapa. Kalau bicara keamanan, deposito dijamin LPS alias Lembaga Penjamin Simpanan sampai nominal tertentu. Jadi kalau bank bermasalah sekalipun, uangmu tetap aman. Itu salah satu faktor kenapa deposito selalu jadi pilihan konservatif. Di sisi lain, reksadana dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Jadi sebenarnya kamu nggak perlu pinter-pinter analisis pasar karena sudah ada ahlinya. Tinggal pilih produk yang kredibel dan sesuai profil risiko, maka uangmu akan bekerja lebih optimal. Namun, bukan berarti reksadana tanpa risiko. Nilai unit bisa naik turun tergantung pasar. Tapi kalau kamu pilih reksadana pasar uang, fluktuasinya relatif kecil. Buat pemula atau PNS yang masih belajar, ini bisa jadi jembatan sebelum terjun ke instrumen yang lebih berisiko. Kalau kita bandingkan dari sisi pajak, bunga deposito kena pajak final 20%. Jadi bunga yang kamu terima langsung dipotong pajak. Sementara di reksadana, keuntungan yang kamu dapat dari kenaikan NAB alias nilai aktiva bersih tidak dikenakan pajak langsung. Itu salah satu keunggulan reksadana. Dari segi modal awal, deposito biasanya butuh dana lumayan, minimal jutaan rupiah. Sementara reksadana bisa dimulai dari Rp100.000 saja. Artinya, buat PNS yang pengen coba-coba dulu, reksadana lebih ramah di kantong. Kalau bicara fleksibilitas, deposito jelas kaku. Kamu harus tentukan jangka waktu, 1 bulan, 3 bulan, atau setahun. Kalau mau cair sebelum jatuh tempo, ya siap-siap kena penalti. Reksadana jauh lebih fleksibel, bisa jual kapan aja. Skenarionya begini, kalau kamu punya dana 20 juta dan taruh di deposito bunga 5%, setahun kamu cuma dapat sekitar 1 juta sebelum pajak. Setelah pajak, lebih kecil lagi. Tapi, kalau di reksadana pasar uang dengan return 6%, kamu bisa dapat 1,2 juta tanpa potongan pajak langsung.
Selisih kecil, tapi terasa kalau jumlahnya lebih besar. Banyak PNS yang akhirnya memilih strategi kombinasi. Dana darurat tetap ditaruh di deposito supaya aman dan gampang diprediksi. Sementara dana investasi jangka menengah atau panjang diarahkan ke reksadana. Jadi keduanya saling melengkapi sesuai fungsi. Buat kamu yang masih ragu, kuncinya ada di mengenali tujuan keuangan. Kalau hanya ingin uang aman tersimpan tanpa peduli imbal hasil besar, deposito cukup. Tapi kalau kamu punya target lebih, seperti pensiun tenang atau punya aset tambahan, reksadana lebih menjanjikan. Perlu diingat juga, jangan hanya terpaku pada aman atau untung besar. Keuangan itu harus seimbang. PNS punya kelebihan gaji rutin tiap bulan, jadi sebenarnya bisa lebih berani mencoba instrumen seperti reksadana. Tapi tetap sisihkan sebagian di deposito biar hati tenang. Ingat ya, inflasi itu nyata. Setiap tahun harga barang naik. Kalau uangmu cuma diam di deposito dengan bunga kecil, nilai realnya bisa tergerus. Reksadana bisa jadi salah satu cara melawar inflasi, terutama kalau pilih instrumen yang returnnya lebih tinggi. Buat PNS yang mau langkah aman, bisa mulai dengan reksadana pasar uang dulu. Kalau udah terbiasa dan perasa nyaman, bisa pelan-pelan coba ke reksadana pendapatan tetap atau campuran. Jangan langsung lompat ke saham kalau mental belum siap. Intinya, nggak ada jawaban tunggal mana yang lebih baik, deposito atau reksadana. Semuanya kembali ke tujuan, kebutuhan, dan kenyamanan kamu sebagai investor. Yang penting, jangan biarkan uangmu diam saja tanpa bekerja. Jadi, sekarang pilihan ada di tanganmu? Mau main aman di deposito atau mulai melangkah ke reksadana yang lebih menguntungkan? Yang jelas, jangan tunggu nanti, karena waktu adalah kunci. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar hasil yang bisa kamu nikmati di masa depan. Kalau kamu PNS yang masih bingung mau pilih deposito atau reksadana, coba deh mulai langkah kecil sekarang. Pilih salah satu, jalani, dan evaluasi. Jangan cuma jadi penonton, karena uangmu berhak bekerja sekeras kamu setiap bulan. Yuk, mulai investasikan gaji PNS-mu sekarang.